lalu, kalau kita bicara 50 tahun yang lalu, jarang ada oligark yang langsung menjadi kandidat yang berkampanye dan coba menang. Dan itu sebenarnya karena oligark itu takut terekspos. Mereka lebih suka di belakang layar, tapi menentukan apa yang akan terjadi, siapa yang akan naik, siapa yang tidak akan naik. Lihat zaman ini sekarang, jauh lebih banyak oligark berani langsung menjadi calon. Nah, apakah ini baik atau tidak? Di satu sisi, mungkin ini baik karena lebih transparan. Kalau dunia ini dikuasai oleh oligark, lebih baik kita lihat mukanya langsung. Dan mereka duduk di DPR, di kursi presiden. Untuk para oligark atau para oligarki, kekuasaan itu bukan tujuan, itu hanya alat. Ada istilah yang keren banget dari Prof. Winters yang saya suka, wealth defense industry, industri pertahanan kekayaan. Mereka melakukan banyak hal untuk mempertahankan kekayaan, termasuk menggunakan instrumen demokrasi, yaitu pemilu. Ketika mereka akhirnya sudah menguasai lembaga publik, ketika akhirnya pemilu menghasilkan kandidat yang juga didukung oleh para oligark, mereka akan menyeberang, mengendalikan ruang publik. Sehingga apa yang terjadi? Jurusnya biasanya kill the messenger. Messengernya bisa saja para aktivis, bisa saja media yang kritis, bisa saja mahasiswa. Apa yang akan dilakukan? Mereka akan menjawab kritik dengan intrik. Argumen dibalas dengan sentimen. Tidak ada kasus pun diada-adakan. Jurus kill the messenger ini, teman-teman, ini menjadi sangat ampuh karena kita sekarang hidup di ekosistem sosial politik yang sudah tercemar oleh polarisasi. Jika pro pada satu isu dicapnya begini, jika kontra dicapnya begitu. Argumen yang bermutu dan sentimen yang paling tidak bermutu bisa dimasukkan dalam keranjang yang sama. Tagar rezim kerja untuk oligarki menggema. Para petinggi negara memilih kenyang meskipun jadi budak daripada memilih lapar demi mempertahankan harga dirinya. Kekuatan oligarki sudah mengancam ekstensi pribumi, jpnm.com. Presidium Majelis Permusyawaratan Bumi Putra Indonesia menggelar diskusi publik bertema Pribumi, Bangkit atau Punah di Jakarta Rabu. Sejumlah tokoh nasional hadir dalam diskusi ini, di antaranya mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, ex-anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, ex-anggota DPR RI Hatta Taliwang, budayawan Ridwan Saidi, Sultan Sepuh Jainuddin, ex-anggota KPU RI Edwin H. Sukowati, dan lain-lain. Selain itu, diskusi juga secara khusus menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang makin memburuk dan tidak mendapat perhatian pemerintah untuk dilakukan perbaikan. Di antaranya persoalan kelangkaan minyak goreng. Dalam konteks kekuatan oligarki di bidang politik, ex-Dewan Pembina DPP Partai Demokrat periode 2015 sampai 2020, Profesor Dr. Ahmad Mubarok mengaku pernah ditawari uang ratusan miliar rupiah dari para oligarki agar Partai Demokrat mengusung calon yang dipastikan bakal kalah bertarung di Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, saya pernah ditawari uang 500 miliar rupiah untuk saya pribadi dan 7 triliun rupiah untuk partai, papar Mubarok. Syaratnya, lanjut Mubarok, asal Partai Demokrat mengusung calon yang dipastikan bakal kalah dengan calon yang mengusung oleh para oligarki yang memiliki kepentingan bisnis di DKI Jakarta. Jadi, soal keterlibatan oligarki dalam menentukan sosok-sosok yang bakal diusung sebagai calon pemimpin di semua tingkatan wilayah, bahkan presiden, memang ada, kata Mubarok. Menurut Mubarok,
Untuk tingkat gubernur di DKI Jakarta saja para oligarki berani menawarkan uang sampai triliunan rupiah. Menanggapi hal tersebut, Edwin H. Sukowati menegaskan, secara tersebut sebagai bentuk praktik dari kolonial. Menurut Edwin, kolonial adalah anak bandung dari sebuah perusahaan yang memakai sistem kapitalisme sebagai menciptakan oligarki yang sangat kuat. Timbul pernyataan, pada diri kita, kapan Indonesia dijajah oleh Belanda? Tidak pernah. Yang dijajah Indonesia itu VOC, perusahaan besar di Belanda, tegas Edwin. Sementara Ridwan Saidi menyampaikan bagaimana sejarah migran zaman dulunya sampai ke Indonesia termasuk imigrasi asal Cina di abad ke-17. Sultan Sepuh Jainuddin II atau yang dikenal sebagai Pangeran Kuda Putih membeberkan siapa pemilik lahan atau tanah yang dikelola dan dikuasai oleh BUMN di negeri ini. Sampai saat ini pemerintah belum bisa membuktikan hak kepemilikan. Sultan Sepuh juga menyampaikan apa syarat berdirinya suatu negara. Ada wilayah dan ada penduduknya. Ketika Indonesia merdeka, apakah sudah memiliki wilayah dan milik rakyat? Tanya Sultan Sepuh. Lebih lanjut, Sultan menjawab, Indonesia belum memiliki. Yang memiliki wilayah dan penduduk di Nusantara ini adalah raja-raja dan kesultanan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sejarah membuktikan sudah adanya pemerintahan kesultanan sebelumnya. Sultan Sepuh menyampaikan, penting segera menyatukan para raja dan sultan yang ada di bumi pertiwi. Dia meminta kepada para raja atau sultan untuk tidak berkutat atau anggaran peristiwa dan budaya saja. Hukum adat dan wilayah adat masih berlaku dan tidak bisa dihapuskan, kata Sultan. Berikut komentar dari warganet. Kalau kerja untuk oligarki, ya seperti ini, minyak goreng ambyar, piye toh? Dah lama belum selesai-selesai juga. Mengapa baru hari ini yang diangkat? Tapi tidak ada kata terlambat, meski sudah berantakan, harapan masih ada asal rakyat pribumi bersatu, singkirkan para loser, perusak demokrasi, pribumi, bangkit atau punah, ujar Rada. Tapi kan oligarki sejahterakan pejabat negara, gak percaya. Cek aja harta kekayaan pejabat negara di NKRI, menurun apa meningkat, padahal lagi kopat-kopit, ujar Muslim. Ayo sadar, bangunlah. Ya, mengerikan sekali demokrasi oligarki ternyata. Wani piro, oligarki khalifah, ujar pengusaha SI. Pak Jokowi, bunuh saja kami, protes warga Labuan Bajo yang kembali hadang pengusuran lahan oleh PBO, LBF. Kami tidak sedang berdemokrasi, tapi sedang mempertahankan tanah kami, kata warga. Sangat mirip nasib pribumi zaman now. Akibat rezim jadi jongos oligarki, negara gagal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari neokolonialisme oligarki. Lawan terus mempertahankan hakmu, jangan mau dibunuh, tapi hidup terus. Jangan mati sampai tetes darah penghabisan, ujar Fitra. Ujung-ujungnya penguasaan hak atas tanah milik warga akan diambil alih para oligarki atau sang induk memang dengan alasan untuk kepentingan investasi atau bisnis, ujar Budi. Petugas partai wong cilik malah gak peduli sang wong cilik. Susah kalau jadi jongos oligarki. Maaf Pak Jokowi, lagi sibuk mikirin nasibnya, paksa lengser, ujar Mif. Negara benar-benar aparat biadab. Cuma satu kata menghadapi keadaan sekarang, lawan. Astagfirullah. Yang ndak tahu jangan tanya saya. Apapun yang disampaikan saat ini tidak akan digubris. Si Elon, ujar X Fandi. Terima kasih telah kunjungi channel ini.
Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.